Saudara, ketika kita membaca kitab Amsal, kita mungkin teringat kepada perkataan-perkataan atau nasihat yang orang tua kita pernah katakan kepada kita. Nasihat-nasihat yang diberikan supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik, larangan-larangan atau hal-hal yang harus kita jauhi, dan hal-hal tertentu yang mungkin perlu amat sangat kita perhatikan di dalam menjalani hidup kita. Mari kita membuka Amsal 3 ayat 5-6. Salah satu ayat yang terkenal di dalam Amsal ini. Amsal 3, 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, sebagai orang dewasa, kita senang ketika kita menjadi mandiri. Kita mampu untuk membuat keputusan sendiri, tidak bergantung kepada siapapun. Kemudian ditambah lagi dengan teknologi pada zaman sekarang ini, segala sesuatu begitu mudah dan gampang. Dan hal ini, saudara, membuat dependensi atau ketergantungan manusia kepada diri semakin besar. Kita mampu untuk mengandalkan diri sendiri di dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau demikian, untuk apa lagi kita mengandalkan sesuatu yang lain di luar daripada diri? Nah, di dalam renungan-renungan kita sebelumnya, kita diingatkan bahwa Amsal ini adalah semacam nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, di dalam ayat yang kelima yang tadi kita sudah bacakan, ayah si pemberi nasihat mengingatkan anaknya tentang pentingnya memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi. Percayalah kepada Tuhan. Nah, kata percaya di sini adalah kata trust, yang berarti penyerahan diri, bersandar dan menaruh percaya kepada pribadi Allah. Trust ini hanya mungkin bisa kita lakukan ketika kita memiliki sebuah hubungan dan pengenalan yang sifatnya pribadi dengan Tuhan. Kita pasti akan mengalami kesulitan untuk trust kepada seseorang bila kita tidak mengenalnya. Namun hal itu akan mungkin kalau kita mengenalnya secara pribadi. Kita mengenal bahwa Dia adalah pribadi yang bisa dipercaya, dan bahwa Dia adalah Allah yang maha baik, maha kuasa, dan sekian banyak karakter lainnya di dalam dirinya. Nah, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hal ini berarti, saudara, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, sesungguhnya kita dituntut untuk tidak lagi bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena dengan amat sangat kita menyadari bahwa pemikiran kita manusia ini begitu terbatas. Dan kita tidak bisa menjadi standar daripada kebenaran. Betapa banyak hal yang kita tidak tahu dan kita tidak mengerti di dalam hidup kita. Dan inilah sebetulnya salah satu yang menjadi pembeda sikap seorang yang disebut oleh Amsal ini sebagai orang yang berhikmat dengan bebal. Seorang yang berhikmat akan selalu memiliki keinginan untuk belajar. Karena menyadari bahwa begitu banyak hal yang dia tidak tahu. Makin banyak belajar, makin banyak tahu, makin sadar betapa banyak hal yang dia tidak tahu. Nah, sementara orang yang bodoh, kata Amsal, akan menghina yang namanya hikmat dan didikan. Saudara, Philip Yancey, seorang penulis, pernah berkata bahwa salah satu hal yang jarang dimiliki oleh manusia pada zaman sekarang ini adalah ketidakberdayaan. Sikap tidak berdaya ketika datang kepada Tuhan. Karena kita sudah terbiasa mampu menghadapi dan mengatasi segala sesuatu sendiri. Maka datang dengan sikap ketidakberdayaan di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang tidak mudah. Padahal saudara, sesungguhnya inilah yang kita butuhkan ketika kita datang kepada Tuhan.
Hanya orang yang tidak berdayalah yang bisa benar-benar berdoa. Demikian katanya. Nah, menyadari ketidakberdayaan ini akan membuat kita bisa menyerahkan diri kita kepada Allah. Terakhir saudara, sang ayah di dalam Amsal ini berkata, "Akuilah dia di dalam segala lakumu." Nah, menarik sekali, kata akui di sini di dalam bahasa aslinya adalah yada. Kata yang sama yang digunakan di dalam Kejadian 4 ayat yang pertama. Yang menggambarkan suatu hubungan yang intim dan pengenalan secara pribadi. Akuilah dia di dalam segala lakumu. Bukan hanya berarti bahwa kita memproklaim bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Namun sesungguhnya memiliki pengertian yang lebih dalam daripada itu. Akuilah dia di dalam segala lakumu. Berarti bahwa kita seharusnya memiliki hubungan yang intim dengan dia setiap hari. Sehingga di dalam setiap misalnya keputusan yang kita ambil, di dalam setiap percakapan kita dengan orang lain, di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, di dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan, atau apapun itu, menggambarkan bahwa dia hadir. Nah, dampak dari hal ini adalah dia akan meluruskan jalan kita. Atau dengan kata lain, dia akan mengarahkan kehidupan kita kepada kebenaran dan keberhasilan. Percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan mari akuilah dia di dalam setiap hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin.